warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjaulia. Di sini saya akan membahas resume dari mata kuliah psikologi belajar dengan judul definisi belajar menurut pandangan teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku mahasiswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik atau teori behaviorisme ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan tidak belajar dengan baik. Seseorang dianggap telah belajar apabila ia bisa menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan. Meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia belum bisa mempraktekkan penjumlahannya, maka ia belum bisa dikatakan belajar karena ia belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Dalam teori behavioristik, yang terpenting itu adalah memasukkan atau input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon. Apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidaklah penting karena tidak dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab dengan pengukuran kita akan melihat terjadi tindaknya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting bagi teori ini adalah penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah yang dapat memperkuat respon. Jika penguatan ditambahkan positive reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga penguatan dikurangi negative reinforcement, respon akan tetap dikuatkan. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teori behaviorisme ini adalah: satu, kelebihan teori behavioristik membisahkan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap stimulus, situasi, dan kondisi belajar, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan, mendapat pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambung, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan telah optimal. Bahan pelajaran yang telah disusun dari yang sederhana sampai pada yang kompleks dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu, mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Kedua, kekurangan teori behavioristik. Sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap pelajaran dapat menggunakan teori ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukum yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul
secara temporer tidak bisa diselesaikan oleh siswa. Sistem penggunaan dari teori behavioristik. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktik pembelajaran perlu dipahami terlebih dulu mengenai prinsip belajar menurut teori behaviorisme mukminan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, yaitu ada 1, teori ini beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah perubahan tingkah laku. Kedua, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. 3, perlunya reinforcement untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.